Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andrew Fernando dari TRI 2D dengan NPM 257820900. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang modul 6 yaitu lapisan tautan data. Jadi di sini kita akan membahas tujuan lapisan tautan data terlebih dahulu. Lapisan tautan data di layer 2 pada model OSI seperti yang ditunjukkan pada gambar, dia akan mempersiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Lapisan tautan data melakukan hal-hal berikut, yaitu memungkinkan lapisan untuk mengakses media, menerima data, mengontrol bagaimana ditempatkan dan diterima pada media, mengontrol bagaimana melakukan pertukaran frame antar titik akhir melalui media jaringan, menerima data enkapsulasi, dan melakukan deteksi kesalahan. Jadi kita akan bahas tautan data pada lapisan 2 di OSI layer. Dalam jaringan komputer, sebuah node adalah perangkat yang menerima, membuat, menyimpan, dan meneruskan data sepanjang jalur komunikasi. Sebuah node yang berupa perangkat akhir seperti laptop, telepon, dan perangkat perantara seperti switch Ethernet. Tanpa lapisan tautan data, protokol lapisan jaringan seperti IP harus menyediakan cara untuk terhubung ke setiap jenis media yang mungkin ada di sepanjang jalur pengiriman. Jadi pada contoh topologi ini kita bisa lihat lapisan tautan data yang menambah informasi NIC, tujuan, dan sumber Ethernet layer 2 ke paket layer 3. Ini adalah gambaran contohnya di lapisan 2, di L2 dia ada NIC tujuan dan sumber NIC, dan lapisan 3 adalah internet yang menghubungkannya. Lalu ada sub lapisan tautan data yaitu LAN atau main IEE 802. Itu adalah khusus LAN Ethernet, LAN nirkabel, jaringan area pribadi nirkabel, dan jenis jaringan area lokal dan metropolitan lainnya. Di sini ada kontrol tautan logis, itu berkomunikasi antar perangkat lunak jaringan di lapisan atas dan perangkat keras di lapisan bawah. Lalu ada kontrol akses media atau MIC, itu dia yang mengimplementasikan subline ini dalam perangkat keras yang bertanggung jawab atas enkapsulasi data dan kontrol akses media. Ini adalah gambar menunjukkan dua sub lapisan LLC dan MIC dari lapisan tautan data. Ini adalah gambarannya. Lalu subline MIC menyediakan enkapsulasi data. Yang pertama ada pembatasan bingkai, ada pengalamatan, dan deteksi kesalahan. Lalu yang selanjutnya itu memberi akses ke media. Setiap lingkungan jaringan yang dibuat dilalui paket saat berpindah dari host lokal ke host jarak jauh dapat memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya LAN Ethernet biasanya terdiri dari banyak host yang bersaing untuk mendapatkan akses pada media jaringan. Subline MIC menyediakan hal ini. Dalam tautan serial, metode akses mungkin hanya terdiri dari koneksi langsung antara dua perangkat saja, biasanya dua router. Oleh karena itu, tautan serial tidak memerlukan teknik yang digunakan oleh sub lapisan MIC IEE 802. Jadi pada setiap lompatan di sepanjang jalur, router menjalankan fungsi layer 2, yaitu menerima bingkai, membuka, mengemas ulang, dan meneruskan frame sesuai media segmen jaringan fisik. Di sini ada simulasinya.
Ini adalah simulasi yang menghubungkannya. Nah, gitu. Lalu di sini ada standar lapisan tautan data. Jadi pada protokol lapisan data umumnya tidak didefinisikan oleh request for comments atau RFC, tidak seperti protokol lapisan atas dari rangkaian TCP atau ICP. Jadi ada IETF, yaitu memelihara protokol dan layanan fungsional untuk rangkaian protokol TCP atau IP di lapisan atas, tapi mereka tidak mendefinisikan ulang dan operasi lapisan akses jaringan TCP atau IP. Jadi di sini ada organisasi yang menaunginya, yaitu logo organisasi tekniknya. Ini beberapa organisasi yang memegang gitu. Lalu yang selanjutnya itu ada topologi di 6.2. Di sini topologi fisik dan logis. Topologi adalah suatu jaringan susunan atau hubungan antara perangkat jaringan interkoneksi di antara perangkat-perangkat tersebut. Di sini ada dua jenis topologi yang bakal kita pelajarin saat mendeskripsikan jaringan LAN dan WAN. Di topologi fisik kita akan mengidentifikasi koneksi fisik dan bagaimana perangkat akhir dan perangkat perantara itu saling terhubung. Lalu topologi logis merujuk pada jaringan transfer frame dari satu node ke node berikutnya. Topologi ini mengidentifikasi koneksi virtual menggunakan antarmuka perangkat dan skema pengalamatan IP layer 3. Jadi ini adalah gambaran topologi fisik. Kita bisa melihat dari adanya rak, adanya router. Di situ dia dibagi menjadi beberapa ruangan. Yang ada ruangan server, ruangan kantor, ruangan kelas, dan ada penghubungannya. Lalu di topologi logika, yaitu kita hanya bisa mengira-ngira, kita bisa memberikan alamat jaringan, kita bisa mengkonfigurasi gitu kan. Di sini ada topologi WAN, yaitu titik ke titik. Ini topologi WAN paling sederhana, paling umum, itu di antara dua titik terakhir dari si router. Lalu ada hub and spoke. Di sini dia bercabang, dia tidak beberapa poin yang terhubung. Lalu ada yang terakhir ada jala, itu dia mungkin dia lebih saling terhubung dari beberapa router atau semuanya lah. Di sini itu ada topologi one point to point. Jadi topologi titik ke titik fisik secara langsung menghubungkan dua node itu seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini topologi one point to point yang terbatas pada dua node saja. Lalu ada topologi LAN. Di sini topologi WAN terkadang ada dua perangkat yang terhubung dari LAN Ethernet. Contoh, ada dua router yang saling terhubung, mereka adalah pengguna Ethernet pada topologi point to point. Di sini ada topologi LAN warisan. Teknologi Ethernet awal dan teknologi LAN token ring lama mencakup dua jenis topologi lainnya. Yang pertama ada bus sistem, semua sistem ujung saling berhubung dan diakhiri dalam beberapa bentuk setiap ujungnya. Lalu ada sistem ujung cincin terhubung ke tetangganya masing-masing membentuk cincin. Ini ada contoh topologi fisik, topologi bintang, ada topologi bintang yang diperluas. Ini ada topologi cincin, lalu ada topologi bus. Itu adalah simulasi gambarannya. Lalu yang di sini ada komunikasi half duplex dan full duplex. Di
Di sini adalah komunikasi setengah duplex. Di sini kita bisa lihat yaitu kedua perangkat dapat mengirim dan menerima data media tersebut, tetapi tidak melakukannya secara bersamaan. WLAN dan topologi bus lama dengan hub Ethernet menggunakan mode half duplex. Yaitu kita akan memungkinkan satu perangkat untuk mengirim dan menerima pada satu waktu pada media yang digunakan bersama. Di sini contoh gambarannya dia akan menerima dan mengirim. Lalu ada komunikasi duplex penuh. Di sini kedua perangkat secara bersamaan mengirim dan menerima pada media bersama. Lapisan tautan mengasumsikan bahwa media tersedia untuk transisi bagi kedua node setiap saat. Jadi dia bisa saling mengirimkan. Itu di duplex penuh. Oke, kita lanjut ke metode kontrol akses. Di sini beberapa jaringan multi akses memerlukan aturan untuk mengatur bagaimana perangkat berbagi media fisik. Ada dua metode kontrol akses dasar untuk media bersama. Akses berbasis persaingan dan akses terkontrol. Jadi kita bahas akses berbasis persaingan, yaitu semua node beroperasi dalam ada half duplex, bersaing menggunakan media, namun hanya satu perangkat yang dapat mengirim pada satu waktu. Di sini ini contoh dari akses berbagi jaringan. Lalu di sini ada akses terkontrol. Jadi di sini setiap node memiliki waktu sendiri untuk menggunakan media. Jenis jaringan lama yang deterministik ini tidak efisien karena perangkat harus menunggu giliran untuk mengakses media. Ini adalah contoh dari cincin token warisan untuk saling diakses terkontrol. Lalu di sini ada akses berbasis persaingan, CSMA atau CD. Jadi contoh jaringan akses berbagi persaingan yaitu kita meliputi jaringan LAN nirkabel, LAN Ethernet topologi bus lama, LAN Ethernet lama menggunakan hub gitu. Jadi pada BC1 dia mengirimkan sebuah frame nih. So, ini contoh BC1 hubungan mengirimkan sebuah frame lalu menerima bingkai. Di sini dia akan saling menerima bingkainya. Lalu hub mengirimkan frame. Dia akan menerima pengiriman dari frame yang dikirimkan gitu. Lalu ada akses berbasis persaingan. Di sini yaitu menggunakan metode yang mirip CSMA atau CD untuk mendeteksi apakah media tersebut kosong. Lalu mungkin tidak memungkinkan bagi perangkat untuk mendeteksi tabrakan. Tidak mendeteksi tabrakan untuk mencoba menghindari dari menunggu sebelum mengirimkan data. Ini pada gambar A menerima frame dari kabel dari titik akses, host B dan C juga melihat frame tersebut dan berapa lama akan tersedia. Ini tergantung dari kecepatan jaringan. Oke, ini lalu yang ketiga ada data link frame. Jadi atau bingkai tautan data. Jadi yang pertama itu kita akan bahas kerangkanya dulu. Di sini membahas secara detail apa yang terjadi pada frame, lalu bergerak melalui jaringan, informasi yang ditambahkan, ditentukan oleh protokol yang digunakan. Lapisan tautan data mempersiapkan data yang dienkapsulasi biasanya
paket IP versi 4 atau 6 yang ditransmisikan melalui media lokal dengan cara mengenkapsulasi menggunakan header dan trailer untuk membuat sebuah frame. Di sini ada ada jenis frame bagian dasarnya, yaitu judul, data, dan cuplikan. Seperti pada gambar, di lingkungan Rapu memerlukan lebih banyak kontrol untuk memastikan pengiriman. Kolom header dan trailer lebih besar karena membutuhkan lebih banyak informasi terkontrol. Ini diperlukan upaya besar yang memastikan pengiriman. Ini berarti biaya operasional yang lebih tinggi dan kecepatan transmisi yang lebih lambat. Lalu di sini ada bidang bingkai. Pembingkaian memecahkan aliran data menjadi kelompok-kelompok yang diuraikan. Sebagian informasi kontrol disisipkan di header dan trailer sebagai nilai dalam bidang yang berbeda. Format ini memberikan struktur pada sinyal fisik yang dikendalikan oleh not dan didekode menjadi paket tujuan. Jadi dari judul kita dibagi menjadi bingkai awal, menangani jenis kontrol, paket data, dia utuh, dan ada cuplikan. Dia untuk mendeteksi ini ada beberapa bidang mencakup hal berikut. Jadi dia untuk mengamankan lah data tersebut. Lalu ada alamat lapisan 2. Jadi di sini lapisan data menyediakan pengalamatan yang digunakan pengiriman frame melalui media lokal. Alamat perangkat pada lapisan ini disebut sebagai alamat fisik. Pengalamatan lapisan tautan terdapat dalam header frame menentukan not tujuan frame pada jaringan lokal. Biasanya berada di awal frame. Ini adalah gambar-gambar mengilustrasikan fungsi alamat layer 2 dan layer 3. Di sini yang pertama ada sumber membungkus paket IP layer 3 dalam frame layer 2 di header frame, terus menambahkan alamat layer 2 sebagai sumber alamat layer 2 untuk R1 tujuan. Jadi kita bisa lihat di header L2 di lapisan 2 ada NIC tujuan dan sumber NIC, lalu ada alamat IP-nya. Ini dari host ke router. Jika router ke router, dia akan berubah menjadi destination NIC dan source NIC. Lalu pada router ke host atau ya sampai, yaitu destination NIC-nya dan source NIC-nya. Lalu di sini ada frame, LAN, dan WAN. Protokol Ethernet yang digunakan oleh LAN berkabel, komunikasi nirkabel termasuk dalam protokol WLAN, ini dirancang untuk jaringan multi akses. Karena WAN menggunakan berbagai jenis protokol untuk berbagi topologi point to point, hub spoke, dan full mesh. Beberapa protokol WAN umum selama bertahun-tahun meliputi ada protokol titik ke titik, kontrol tautan data tingkat tinggi, frame relay, ada mode transfer asinkron. Jadi protokol layer 2 ini sekarang digantikan di WAN oleh Ethernet dalam jaringan TCP atau IP. Semua protokol layer 2 OSI bekerja dengan IP pada layer 3 itu. Namun protokol layer 2 yang digunakan bergantung pada topologi logis dan media fisik. Di sini ada perbandingan atau perbedaan bandwidth. Biasanya mengakibatkan penggunaan protokol yang berbeda untuk LAN dan WAN. Protokol lapisan tautan data meliputi Ethernet, nirkabel, protokol titik-titik, kontrol tautan, dan frame relay. Ini adalah gambarannya. Bisa lihat dari si laptop ada bingkai nirkabel yang terhubungan ke router, lalu router
router ke router dan mengirimkan kerangka point to pointnya, lalu dirubah lagi menjadi ADLC, lalu frame relay, lalu bingkai Ethernet, dan sampai ke dalam tujuan gitu. Ini adalah gambaran dari jalannya dari mulai dari Ethernet ke nirkabel ke protokol, lalu ada kontrol tautan hingga ke frame relay dan bingkai Ethernet ke tujuan. Itu jalannya frame LAN dan WAN. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dari lapisan tautan data. Kita sudah mensimulasikan contoh jalannya gambarannya, lalu beberapa informasi yang bisa kita serap. Oke, mungkin segitu saja yang saya bisa jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.